teman Math, kita akan lanjutkan membahas soal final test tahun 2020-2021 untuk nomor 21 sampai 30. Oke, untuk soal nomor 21. Given that x equal to in the bracket negatif 3125 pangkat 3/5, Y sama dengan in the bracket negatif 128 pangkat 3/7, and C equal to 512 pangkat 1/3, then the result of 2x plus 5y minus 4c is A negatif 262, B negatif 250, C negatif 32, dan D 20. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan soal ini kita harus mengingat eksponen ya, eksponen and indices ya. Oke, ingat di dalam indices kita punya rules A pangkat M terus dipangkatin N, maka yang kita lakukan adalah pangkatnya kita kalikan seperti ini ya, M kali N. Nah, ini harus kita ingat ya untuk menyelesaikan soal nomor 21 ini. Oke, kita akan mencari terlebih dahulu X ya. Nilai X ini berapa dengan menyederhanakannya. Oke, kita tulis X sama dengan dalam kurung negatif 3125 pangkat 3/5. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita ubah negatif 3125 ini dalam bentuk pangkat. Ya, dalam bentuk pangkat. Maka, kita bisa sederhanakan dia menjadi negatif 5 pangkat 5. Ya, negatif 5 pangkat 5. Kemudian dalam kurung pangkat 3/5. Nah, kita ingat kembali rules yang tadi. Pangkatnya kita kalikan, maka kita akan memperoleh negatif 5 pangkat 3. Nah, negatif 5 pangkat 3 di sini artinya adalah negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Sehingga kita memperoleh X-nya adalah negatif 125. Oke, kita simpan dulu untuk nilai X-nya. Sekarang kita akan sederhanakan kembali Y. Ya. Untuk memperoleh nilai Y, kita butuh ya sederhanakan juga seperti mencari nilai X tadi. Negatif 128 pangkat 3/7. Nah, negatif 128 ini kita sederhanakan atau kita ubah ke dalam bentuk pangkat terlebih dahulu, yaitu negatif 2 pangkat 7. Ya, negatif 2 pangkat 7, pangkatin lagi 3/7. Nah, ingat rules yang tadi. Ini pangkatnya kita kali 7 kali 3/7 artinya jadinya negatif 2 pangkat 3. Negatif 2 pangkat 3 adalah negatif 8. Oke, kita simpan untuk nilai Y-nya. Kemudian untuk nilai Z-nya ya. Nilai Z-nya sama ya. 512 pangkat 1/3. 512 ini kalau kita pangkatin adalah 2 pangkat 9 ya. 2 pangkat 9 pangkat 1/3. Kita kalikan 2 pangkat 9 kali 1/3, 9 kali 1/3 adalah 3, artinya 2 pangkat 3 dan kita peroleh 8. Nah, kita sudah memperoleh nilai X, Y, dan Z. Artinya kita akan menghitung ya result dari 2X ditambah 5Y dikurang 4Z. Oke, kita ganti nilai X dan Y dan Z-nya yang sudah kita peroleh tadi. 2 dikali negatif 125 ditambah 5 dikali negatif 8 dikurang 4 dikali 8. Oke, equal to negatif 250 dikurang 40 dikurang 32. Nah, berapa itu teman Math? Negatif 250 kurang 40 negatif 290. Negatif 290
dikurang 32. Berarti kita memperoleh 3 negatif ya. Negatif 322. Oke, apakah ada jawabannya? Tidak ada ya. Mungkin ya, yang mendekati itu adalah ini. Harusnya negatif 322. Ini kurang angka 2-nya. Oke, kita jawab C aja ya, teman Math ya. C. Oke. Oke, teman Math. We are going to answer question number 22. The form which is equivalent to 6 over square root of 6 plus square root of 12 is A. Negative square root of 6 plus 2 square root of 3. B. Square root of 6 minus 2 square root of 3. C. Negative 6 times square root of 6 plus 2 square root of 3. D. 6 times square root of 6 minus 2 square root of 3. Okay, to solve this problem, we will remember rationalizing denominator atau menyederhanakan bentuk akar. Nah, kita harus ingat ketika kita punya A per akar B ditambah akar C, maka untuk menyederhanakannya kita kalikan, oke, pembilang dan penyebutnya dengan bentuk yang sama, yaitu akar B dikurang akar C. Nah, operasi hitungnya lawan dari operasi dari si penyebutnya. Kalau di sini tadi plus, berarti kita ganti menjadi minus. Nah, ini bentuknya juga sama ya, akar B dikurang akar C. Ini kita harus ingat ya. Oke, nah maka dari sini yang 6 per akar 6 ditambah akar 12, kita kalikan dengan akar 6 dikurang akar 12 per akar 6 dikurang akar 12. Oke, nah yang di bagian atas kita bisa tulis 6 kali akar 6 dikurang akar 12 per. Sedangkan yang di bawah, karena dia udah bentuknya plus minus, maka kita ingat bentuk ini ya anak-anak. A ditambah B kali dengan A dikurang B, maka ini kita peroleh adalah ini kita kalikan seperti ini, A kuadrat, kemudian ini juga kita kalikan dikurang B kuadrat. Gitu ya. Oleh sebab itu yang di sini berarti kita kalikan akar 6 kuadrat dikurang akar 12 kuadrat. Oke. Simplify semuanya, ini jadi 6 kali akar 6 dikurang akar 12 per, yang bawah akar 6 kuadrat adalah 6, sedangkan yang akar 12 kuadrat itu adalah 12. Gitu ya. Next, 6 times square root of 6 minus square root of 12 over 6 dikurang 12 itu negatif 6. Nah, 6 dibagi dengan negatif 6 itu adalah negatif 1 ya. Berarti jawabannya negatif 1 kali akar 6 dikurang akar 12. We can open the bracket menjadi negatif akar 6 ditambah akar 12. Apakah ada jawabannya teman-teman? Oke, nah di sini kita nggak menemukan jawabannya ya. Berarti kita butuh menyederhanakan akar 12-nya. Ya, maka sini jadinya negatif akar 6 plus akar 12 kita sederhanakan. Ini adalah 4 kali 3 ya teman-teman. Kita peroleh resultnya negatif 6 plus 2 akar 3. Apakah ada yang seperti ini? Ada ya teman-teman, jawabannya adalah A. Okay, we are going to answer question number 23. A quadratic equation to x squared minus x minus 10 equals 0 has the root of solution p and q, then the value of p plus q plus p times q is A negative 4.5, B negative 5.5, C 4.5, D 5.5. Okay, to finding roots of
quadratic equation, we have some ways. The first one is completing the squared, B factorization, C and ABC formula. Okay, you can use the ways that easier to you. Oke, kalau kita ingat di sini teman-teman, ini sepertinya kita akan gunakan dengan faktorisasi ya. Faktorisasi kalau kita punya AX ditambah AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0, ini kita bisa faktorkan dengan metode faktorisasi, yaitu kita ingat 1 per A kali AX ditambah B kali AX ditambah Q. Nah, sama dengan 0. Dimana di sini P tambah Q, kita cari, ya resultnya itu harus sama dengan B, dan P dikali Q, resultnya harus sama dengan A dikali C. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat bentuk quadratic equation-nya. 2x kuadrat dikurang x dikurang 10 sama dengan 0. Nah, dari sini teman-teman kita bisa langsung tuliskan 1 per 2, terus tulis 2x. Nah, kita bikin seperti ini ya, kurung. Di sini juga 2x. Nah, kita mau cari nilai P dan Q. Artinya apa? Oke, P tambah Q itu harus bernilai B. Nah, B di sini negatif 1 ya teman-teman. Nah, di sini negatif 1. Kemudian P dikali Q itu bernilai negatif 20. A kali C. Nah, kita cari dua bilangan tersebut. Ketika dijumlah menghasilkan negatif 1 dan dikali negatif 20. Nah, kita peroleh berapa teman-teman? Ya, benar. Yaitu negatif 5 dan 4. Ya. Oke, maka kita masukkan ke sini teman-teman. Negatif 5 sama positif 4. Nah, di sini kita bisa sederhanakan. Oke, 2x. Ini kan kita bisa coret dengan setengah ini ya teman-teman. Ini jadi x dan di sini jadi 2. Ya. Sehingga bentuk faktorisasi factorization-nya adalah 2x dikurang 5 kali x ditambah 2 sama dengan 0. Dari sini kita dapat teman-teman, ya, x1-nya itu adalah 5 per 2 atau x2-nya itu adalah negatif 2. Nah, kita baca kembali soalnya. Quadratic equation has root solution P and Q. Nah, yang menjadi solution itu kan X1 dan X2. Artinya, ini kita bisa ubah bahwa ini bisa kita misalkan ini P, ya 5 per 2, atau ini menjadi Q. Gitu kan teman-teman? Nah, kita masukkan ya, kita hitung ke dalam soal yang ditanya. Value of P, ya. P ditambah Q ditambah P kali Q. Ya, kita masukkan opsi pertama tadi jika P 5 per 2 dan Q negatif 2. Oke, maka kita masukkan di sini 5 per 2 ditambah negatif 2 ditambah 5 per 2 dikali negatif 2. Gitu kan teman-teman? Nah, kita hitung ya. 5 per 2 itu adalah 2,5 ya. 2,5 ditambah negatif 2. Ditambah ini kita bisa coret ya. Nah, artinya negatif 5. Resultnya 2,5 tambah negatif 2 itu setengah. Ditambah negatif 5 berarti negatif 4,5. Resultnya ada teman-teman? Ada ya? Berarti optionnya langsung kita jawab. Ada di option A. Oke. Gitu ya. Oke, teman math, we are going to answer question number 24. The optimum value of quadratic function fx equal to x squared plus 10x minus 5 is A. Maximum y equal negative 10, maximum y equal 5, minimum y equal negative 30, and minimum y equal negative 20. Oke, optimum value itu teman math terdiri dari dua ya. Optimum value
terdiri dari dua, yaitu bisa maksimum, bernilai maksimum, dan bernilai minimum. Nah, gimana itu? Nah, sekarang kita harus mengeceknya dari bentuk kuadratiknya, ya, kuadratik fungsinya fx sama dengan ax kuadrat ditambah 10x dikurang 5. Nah, kita cek untuk menentukan dia maksimum atau minimum dari nilai a-nya, teman-teman. Ya, jika nilai a-nya itu lebih besar dari 0, maka ini akan menjadi bernilai minimum. Kenapa bisa bernilai minimum? Jika a-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya itu biasanya akan terbuka ke atas, gitu ya, dan nilai minimumnya di sini. Nah, dan jika a lebih kecil dari 0, kebalikannya, yaitu bernilai maksimum. Nah, grafiknya itu terbuka ke bawah. Nah, ini akan bernilai maksimum. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan cek, ya, nilai a dari fx sama dengan x kuadrat tambah 10x dikurang 5. Nah, di sini kita peroleh fx sama dengan x kuadrat ditambah 10x dikurang 5. Artinya nilai a-nya kan 1 ya, teman-teman. A sama dengan 1 itu adalah lebih besar dari 0. Artinya di sini kita akan memperoleh nilai minimum. Ya, bernilai minimum. Nah, opsi jawaban yang A dan B nggak mungkin ya. Ini kita bisa iris, bernilai salah. Berarti jawabannya antara C dan D. Oke, bagaimana kita memperoleh nilai minimum? Nah, kalau grafiknya dia terbuka ke atas, kita akan cari line of symmetry-nya terlebih dahulu, teman-teman. Ya, masih ingat ya, teman-teman, line of symmetry dari quadratic equation, ya, simetri. Dari quadratic equation itu adalah simetri, ya. Simetri itu adalah X sama dengan min B per 2A. Oke, dari sini kita dapat nilai B-nya kan 10 ya. Dari fx sama dengan x kuadrat tambah 10x kurang 5, nilai b-nya 10 dan nilai a-nya 1. Nah, berarti ini negatif 10 per 2 kali 1. Atau x-nya sama dengan negatif 5. Oke, ini kita akan gunakan untuk mencari nilai y. Oke, x negatif 5 kita substitute ke persamaan kuadratiknya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 10x dikurang 5. Kita cari, ingat ya teman-teman, fx ini sama aja dengan y, berarti y sama dengan change the value of x negative 5. It means negative 5 squared, okay, plus 10 times negative 5 minus 5. Okay, this is become 25. This is become negative 50 minus 5. Then y equal to negative 30. Oke, ada jawabannya teman-teman, bernilai minimum dengan y negatif 30. Jadi jawabannya adalah C. Oke, now we are going to answer question number 25. Given that triangle PQR is congruent to triangle XYZ, angle P 48 degrees, angle Q equal to 67 degrees, angle Y 65 degrees, and angle X equal to 67 degrees. The pair of equal length are A, PQ equal XZ, B, PR equal XY, C, QR equal YZ, and D, PR equal to XZ. Oke, nah, dilihat di sini ya, teman math, PQR itu kongruen dengan triangle. Artinya kita bisa gambarkan, oke, dua buah segitiga yang kongruen. Ya, sembarang aja teman-teman, yaitu P, Q, R. Dan satu lagi kita gambar karena dia kongruen, berarti artinya ya segitiga itu sama dan sebangun ya, X, Y, dan Z. Nah, kita input nilai dari angle yang diberikan. Angle P 48 degrees, angle Q 67 degrees, and then angle X is 67 degrees, angle Y is 65 degrees. So we have the missing angle here, R and Z ya. Nah,
Caranya mudah ya teman-teman untuk melihat, untuk mengisi CR. Kita lihat aja dari triangle XYZ yang kita tidak punya di PQR, yaitu 65 kan teman-teman. Maka di sini pastinya 65. Begitu juga dengan angle di segitiga XYZ dari PQR yang kita tidak punya, yaitu 48. Maka di sini pastinya 48. Oke, kita mau cari sisi-sisi yang sama. Ya, kita akan kasih tanda PQ. PQ itu angle-nya itu 48 sama 67. Nah, kita cari di segitiga XYZ yang angle-nya itu 48, 67 gitu ya, di bagian atasnya, yaitu ini teman-teman. Oke, kemudian kita cek sisi yang berikutnya. Sisi yang berikutnya yaitu PR. PR itu, oke, ada sudut di sini 65 dan 48, atau dia berada di depan sudut 67 ya. Nah, sisi di depan sudut 67 yaitu YZ. Nah, ini ya teman-teman. Dan ini juga PR. Dan yang terakhir ya, sisi di depan 48 derajat ya, yaitu RQ. RQ di sini. Maka sisi di depan 48 di sini XZ. Gitu ya, teman-teman, menentukannya. Nah, sekarang tinggal kita tuliskan saja mana yang sama. Kita tulis di sini, PQ itu sama dengan XZ. Kemudian PR itu sama dengan YZ. Dan yang terakhir, RQ itu sama dengan XY. Nah, sekarang kita cek opsi jawaban yang cocok. PQ, XZ, ini cocok ya teman-teman. PR, XY, ini salah pastinya. QR, YZ, itu juga salah ya. Dan PR, XZ juga salah. Nah, opsi jawaban A ya teman-teman. Teman Math, kita lanjut ke soal nomor 26. Look at the picture below. Length AB is 5/4 length of PQ. If the length of QC 10 cm, then the length of BQ is 2.50 cm, B 2.75 cm, C 3.00 cm, and D 3.25 cm. Okay, this is about similarity. Yeah, we will solve from AB equal to 5/4 PQ. Yeah, AB equal to 5/4 PQ. Nah, from this we have AB. Okay, 2 PQ is 5/4. Ya, teman-teman. AB banding PQ sama dengan 5/4. Berarti kita bisa tulis di sini 5/4. Nah, saya kasih tanda ya, ini rasio. Kemudian if the length of QC 10 cm. Oke, 10 cm. The question is length BQ. Oke, I will represent BQ here is X. Nah, ingat similarity teman-teman. We will compare two triangles here. The first triangle is CPQ, ya, triangle CPQ, ya, CPQ similar, okay, to triangle CAB. Nah, oleh sebab itu kita bisa compare panjang sisinya, berarti PQ per ya AB itu pasti sebanding dengan CQ per CB atau BC ya. Nah, tinggal masukkan value-nya teman Math. PQ itu 4 tadi per AB 5 sama dengan CQ itu 10 per 10 ditambah X. Oke, cross product 4 kita kali dengan 10 ditambah X sama dengan 5 kita kali dengan 10 artinya 50. Ini pakai distributive law, 40 ditambah
4x equal to 50. Then 40 we will move to the right side, become minus 50 minus 40. So for x is 10. Then x equal to 10 divided by 4 equal to 2.5 or 50 ya, centimeter. Okay, this is the length of x. X is represent BQ. Then the question is BQ. We have 2.50 centimeter. Answer is A. Oke, teman math, kita lanjut ke soal nomor 27. Look at the following picture. If it is known that diameter of the cylinder is 7 cm and the combined height of the shape above is 5.5 cm, then the surface area is A, 145.5 cm squared, B, 159.5 cm squared, C, 160.5 cm squared, and D, 166.5 cm squared. Oke, ini adalah gabungan antara silinder dengan hemisphere ya. Nah, di sini katanya diameter dari silinder itu 7 ya. Berarti ini ya, teman-teman, kita gambar di sini. Diameter, kalau diameternya 7 cm, berarti artinya jari-jarinya itu adalah 3,5 cm. Gitu ya, teman-teman. Karena diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Oke. Nah, di sini 3,5. Nah, kemudian di sini disebut combined height of the shape above. Berarti combined height dari sini ya, teman-teman. Ya, gabungan antara jari-jari hemisphere ditambah dengan tinggi dari silinder. Ya kan? Nah, ini tinggi silinder, height-nya, dan ini jari-jari. Oke, artinya gimana teman-teman? Ya, jari-jari tadi artinya jari-jari si hemisphere pun sama dengan jari-jari dari silinder. Ya kan? Nah, di sini jari-jarinya kan tadi 3,5 ya teman-teman. Maka height-nya, oke, 5,5 ya, 5,5. Ini tadi 5,5 ya teman-teman. 5,5 dikurangi jari-jari. Berarti 3,5 cm. Kita peroleh tinggi dari silinder. Ya, height of the cylinder is 2 cm. Nah, di sini kita punya ini 2. Sedangkan ini 3,5. Gitu ya, lengkap ya. Jadi ngerti ya. Nah, sekarang kita mau cari surface area. Berarti surface area of the figure. Surface area of the figure. Oke, base area, base of cylinder, base area, plus curved surface area of cylinder, and plus surface area of hemisphere. Right, base area, this is a circle, PR squared, plus curved surface area of cylinder is 2PR H, ya, height of the cylinder, plus surface area of hemisphere, half of area of a sphere. Area of a sphere is 4PR squared. Ya. Oke. Kita akan simplify ya. Di sini kita masukkan Pi-nya 22/7 ya. 22/7 dikali R-nya. R itu 3,5. 3,5 itu 7/2 ya teman-teman. 7/2 kuadrat. Ditambah 2 kali Pi 22/7 dikali R-nya 7/2 kali H itu 2 ya teman-teman, ditambah setengah kali 4, ini berarti kita bisa iris 2 dikali 22/7 dikali R kuadrat, R-nya 7/2 kali 7/2 ya. Oke, kita mau iris ya, ini 7
per 2 kuadrat, artinya 7 per 2 kali 7 per 2, kita boleh tuliskan 7 per 2 kali 7 per 2 aja ya di sini. Oke, ini 7 per 2 kali 7 per 2. Nah, kita mau iris 7. Oke, ini juga kita iris jadi 11 ya. Sehingga ini resultnya 11 kali 7, 77 per 2 tambah. Oke, ini juga kita bisa iris. Ini juga bisa ya. Sehingga hasilnya 2 tambah 22, 44. Plus, ini kita bisa iris juga. Ini kita bisa iris juga. Ini juga kita bisa iris. Ini 11 ya, berarti resultnya 77. Next, 77 per 2 is 38.5 plus 44 plus 77 equal to, okay, the total surface area become 159.5 centimeter square. Okay, the answer is B. Okay, teman math. Now we will answer question number 28. Point R is rotated with the center origin counterclockwise 180 degrees, then reflected over the line y equal negative x, give the image ya R second accent negative 4.19, then the coordinate of point R is A 19.4, B negative 19.4, C negative 4.19, and 4.19. Okay, this problem we have twice transformation ya, 2 kali transformasi. Nah, yang pertama itu adalah dirotasikan berlawanan arah jarum jam 180, dan yang kedua direfleksikan. Oke, teman-teman, caranya kita bisa menggunakan formula atau bisa lewat gambar ya, teman-teman, untuk menyelesaikan. Di sini saya akan menyelesaikan dengan formula ya. Oke, kita lihat pertama artinya kan kita punya R ya dengan koordinat X, Y ya. Nah, kita mau rotasikan ya dengan pusat O counterclockwise 180 degrees. Nah, teman-teman ingat ya, ketika sebuah koordinat dirotasikan berlawanan arah jarum jam 180 derajat, maka image-nya itu adalah negatif X, negatif Y. Artinya kita kali dengan negatif ya, coordinate of R. Kemudian ini ya, second image tadi ya, the first image kita mau reflection ya, reflected over the line Y ya. Di sini kita kasih syaratnya reflected over Y equal negatif X. Nah, kalau kita mau refleksikan dia terhadap Y equal negatif X, maka di sini harus menghasilkan ya second image-nya menjadi ini kita putar teman-teman ya, kita switch position and multiply by negative. Berarti kalau kita switch position terlebih dahulu menjadi negatif Y, X, setelah itu kita kali dengan negatif lagi. Berarti ini jadi Y, X. Gitu ya teman-teman. Nah, inilah yang kita peroleh. Nah, di sini diberikan ya give the image, second image-nya. Berarti artinya apa teman-teman? R2-nya kan dikasih tahu nih, second image-nya. Ya, R2 aksennya itu adalah negatif 4,19. Gitu kan? Berarti dari sini kan tadi kita peroleh formulanya itu adalah R, second aksennya itu adalah Y, X. Nah, dari sini kita dapat apa? Berarti nilainya si X itu 19, dan nilai si Y itu negatif 14. Gitu kan? Nilainya si X itu 19, dan nilai si Y adalah
negatif 4. Benar teman-teman ya? Nah, jadi kita bisa lihat jawabannya adalah A. Oke? Nah, kalau kita mau buktikan, kita lihat ya. Kalau kita mau tulis di sini di bagian bawah, kita cocokkan supaya tidak salah. Berarti di sini R, second accent, itu adalah negatif 4,19. Negatif 4,19. Kemudian di sini first image-nya itu adalah negatif 19,4. Dan R-nya, koordinat R itu adalah 19, negatif 4. Gitu ya teman-teman, jawabannya adalah A. Oke, teman math. Now question number 29. If point B, negative 7.6 is translated with the translation component T5, negative 2, then followed by dilation of with the center O, with the scale of dilation is 4, then the image of point B is, ya kita harus ingat ya teman-teman, formula dari translasi. Kalau kita punya sebuah koordinat dengan X, Y, kalau ditranslasikan, ya translasikan terhadap A, B, ya komponen AB, maka B aksennya itu adalah X ditambah A, Y ditambah B, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita bicara dilation, ya kalau kita punya koordinatnya itu adalah B, X, Y, nah, dilated ya, with the center origin, with the scale 4, ya, K di sini, scale itu adalah K, kita misalkan, maka B aksennya itu adalah KX, KY. Nah, ini formula ya untuk transformasi, translation, and dilation. Nah, sekarang kita lihat teman-teman dari permasalahan ini. Diberikan B, ya, negatif 7, poin negatif 6. Nah, ini ditranslasikan ya teman-teman, translated. 5, negatif 2 komponennya. Maka B aksennya ketemu dong teman-teman. Ya, B aksennya itu adalah negatif 7 tambah 5, negatif 6 tambah negatif 2. Oke. Kemudian kita cari dulu B aksennya ya teman-teman. B aksennya di sini berarti jadi negatif 2, negatif 8. This is B accent. And then we will dilate it by, okay, with the center O and scale vector is 4. Nah, ingat kalau dilation dikali ya dengan scale vektornya, artinya di sini, okay, B accent 2, we have negative 2 times 4, negative 8 times 4. Then the second image become negative 8 point negative 32. Okay, the answer is negative 8 point negative 32 is B. Ya, jawabannya B. Okay, teman math, we are going to answer number 30. One coin and one die are tossed together 36 times. The expected frequency of the heads appearance on the coin and the prime numbers on the die is A, 9, B, 12, C, a quarter, and D, 1/3. Oke, kita ingat expected frequency ya teman-teman ya. Expected frequency itu kita singkat FH atau frekuensi harapan. Itu adalah probability and event, okay, times number of trial. Oke, kita singkat dengan N ya, number of trial. Nah, kita cari dulu probability. Probability apa tadi? Head appearance on the coin and prime numbers on the die. Ya,
Kita buat sebuah tabel di sini. Buat tabel. Nah, di sini ada coin, ya, coin dan die, ya, coin dan die. Nah, coin itu terdiri dari head and tail, ya, head, tail. Sedangkan die itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita pasangkan, berarti ini H,1, H,2, H,3. Nah, ini H,4, H,5, H,6. Ya, di sini juga sama, T,1, T,2, T,3, T,4, T,5, dan T,6. Nah, probability appearance on the coin, heads, and prime number. Nah, kita lingkari ya, teman-teman. Kita lingkari head, prime. Head, prime. Prime itu 2, 3, 5. Berarti di sini 1, 2, 3. Nah, sehingga probability of an event itu adalah 3, oke, per total sampel space-nya ada 12. Kita peroleh 1/4. Maka frekuensi harapannya atau expected frekuensi 1/4 dikalikan dengan number of trials. Number of trials is 36. Oke, 9. Maka jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, itulah pembahasan soal PAT atau Final Test 2020-2021. Semoga kamu bisa mempersiapkan lebih lagi untuk PAT kamu yang akan dilaksanakan hari Kamis nanti. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. I should fuck her in a Benz.